Aku mengetuk pintu apartemen Rea dengan keras di tengah hujan deras yang membasahi Jakarta malam itu. Rea buka pintunya, kembalikan uangku sekarang juga, aku butuh itu untuk modal usaha ayahku di Bandung, teriakku dengan suara penuh amarah yang sudah mendidih selama berminggu-minggu. Pintu terbuka pelan dan di sana berdiri Rea dengan wajah pucat lesu, mata merah seperti habis menangis berjam-jam. "Arya, makan aku," katanya suara bergetar pelan. "Uang itu memang aku pinjam dengan alasan ibuku sakit parah kanker stadium lanjut di kampung, tapi sebenarnya aku bohong total. Aku pakai uangmu untuk bayar hutang dan operasi temanku yang sakit parah. Arya, aku ini Gai dan selama ini aku mencintaimu bukan sebagai sahabat tapi sebagai lelaki yang aku cintai dari hati paling dalam." Kata-kata itu seperti petir menyambar kepalaku, membuat dunia seolah berputar lambat dan segalanya hancur dalam sekejap. Aku mundur selangkah, tangan masih mengepal basah oleh hujan yang menetes dari atap apartemen mewah di kawasan Kemang ini. Bagaimana mungkin Rea, sahabatku sejak kuliah di Universitas Indonesia yang selalu nemenin aku saat ujian susah, yang ikut aku kerja magang di perusahaan periklanan, yang kita rayain ulang tahun bersama di warung tenda pinggir jalan, sekarang tiba-tiba bilang begitu. Aku ingat jelas saat dia telepon 3 bulan lalu, suaranya gemetar putus asa. "Arya, ibuku di kampung sakit parah, dokter bilang butuh operasi segera 50 juta, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu." Tanpa ragu sedikit aku langsung transfer dari tabungan hasil kerja kerasku selama 2 tahun sebagai desainer Grace, karena dia adalah saudara bagiku, satu-satunya orang yang tahu semua rahasiaku, termasuk tekanan dari orang tua yang selalu bilang, "Arya, kamu sudah 28, harus segera nikah sama perempuan pilihan kami biar keluarga bahagia." Di Indonesia seperti ini siapa yang berani bicara soal perasaan sesama jenis, apalagi di Jakarta yang sibuk tapi hatinya masih kaku oleh adat dan agama. Aku berdiri di situ basah kuyup, pikiranku berputar antara marah, kecewa dan sesuatu yang aneh di dada ini yang selama ini aku tekan dalam-dalam. "Kamu bohong Rea, kamu bohong soal ibumu," kataku suara serak. "Aku percaya kamu sepenuh hati, aku bahkan tanya-tanya ke dokter temanku di RSUM untuk cari ino pengobatan kanker, dan kamu malah pakai uang itu untuk apa? Untuk pacar kamu." Drea mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya yang tirus. "Ya Arya, aku bohong karena aku takut kehilangan kamu. Kalau aku jujur dari awal, aku cinta kamu sejak kita pertama ketemu di kantin kampus saat kamu bingung cari mata kuliah dan aku bantu kamu dengan senyum lebar itu. Tapi aku tahu kamu strike, keluargamu konserati, masyarakat kita nggak terima orang seperti aku, jadi aku simpan sendiri sampai aku nggak tahan lagi dan buat alasan ibu sakit supaya kamu perhatian lebih ke aku." Aku merasa dada sesak seperti ada beban berat menekan. Kenangan banjir datang saat kami berdua naik angkot dari kampus ke kosan murah di Depok, tertawa ngobrol soal mimpi masa depan. Rea ingin jadi otografer bebas sementara aku ingin bangun studio desain sendiri. Kami pernah tidur di lantai kosan yang sama saat banjir besar Jakarta tahun lalu. Tubuh kami dekat tapi aku selalu bilang itu cuma persahabatan biasa. Sekarang semuanya terasa berbeda. Aku berbalik meninggalkan apartemennya tanpa kata lagi. Hujan semakin deras membasahi jaketku yang tipis. Di dalam taksi menuju rumah kontrakan di Tebet, pikiranku kacau. Apakah selama ini aku juga merasakan hal yang sama tapi aku tolak karena takut? Apa kata orang tua, apa kata tetangga di kampung, apa kata bos di kantor yang selalu bercanda soal cowok normal harus suka cewek? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon kecil merokok rokok kretek sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip.
Besok aku harus kerja presentasi klien besar tapi pikiranku hanya tertuju pada Rea dan kata-katanya yang mengguncang dunia kecilku. Pagi harinya di kantor aku duduk di meja kerja dengan mata panda rekan kerja nanya, "Arya, lo kenapa muka lo kusut banget kemarin malam party apa?" Aku cuma geleng kepala pura-pura sibuk dengan laptop tapi dalam hati aku bertanya-tanya siapa diriku sebenarnya. Saat istirahat siang aku jalan ke masjid dekat kantor di Sudirman untuk sholat uhur berusaha cari ketenangan tapi doa yang keluar malah campur aduk antara minta ampun dan minta jawaban. Di Indonesia ini jadi gay berarti siap menghadapi penolakan dari keluarga, siap kehilangan pekerjaan, siap dikucilkan tetangga. Tapi kenapa hati ini terasa hangat saat ingat senyum Rea, bukan marah lagi. Aku pulang sore itu dan tanpa sadar jari aku menekan nomor Rea di ponsel tapi aku batal telepon. Malam kedua aku masih gelisah sampai akhirnya aku putuskan untuk ketemu dia lagi besok. Aku harus dengar semuanya jelas, harus paham kenapa dia bohong, harus hadapi perasaan aneh ini yang mulai muncul di permukaan. Jakarta malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, hujan belum berhenti dan aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah pengakuan Rea itu. Keesokan paginya aku bangun dengan kepala berat seperti habis digebuk palu. Aku mandi air dingin berharap bisa hilangkan bayangan wajah Rea yang penuh penyesalan semalam. Di kantor aku duduk di depan komputer mencoba fokus pada desain logo klien properti tapi pikiranku melayang ke masa lalu kami berdua. Aku ingat tahun 2018 saat pertama kali ketemu Rea di orientasi mahasiswa baru di UI Depok. Dia dengan kaos oblong hitam, celana jeans robek dan tas ransel lusuh berdiri di pojok ruangan sambil senyum malu-malu. "Lo Arya ya, dari Bandung, gue Rea dari Surabaya, kita satu kelompok tugas orientasi," katanya sambil ulurkan tangan hangat. Dari situ kami jadi tak terpisahkan, belajar bareng, makan mie ayam di kantin, diskusi politik sampai larut malam di kosan. Rea selalu yang lebih berani, dia ajak aku ikut demo mahasiswa soal lingkungan, dia yang ajak naik gunung di puncak akhir pekan. Aku yang lebih pendiam selalu ikut saja karena merasa aman di sisinya. Sekarang setelah pengakuannya aku sadar ada momen-momen kecil yang selama ini aku abaikan, seperti saat kami tidur di tenda camping di Gunung Gede, tubuh kami dekat sekali di bawah selimut tipis dan aku merasa jantung berdegup lebih kencang tapi aku bilang itu karena dingin. Atau saat Rea putus dengan pacar perempuannya dulu, dia nangis di bahuku dan aku peluk dia lama sekali tanpa mau lepas. Aku selalu anggap itu persahabatan cowok biasa tapi sekarang setelah dia bilang aku cinta kamu sebagai lelaki, semuanya terasa masuk akal dan menakutkan. Siang itu aku kabur dari kantor bilang sakit kepala dan naik ojek online ke apartemen Rea lagi. Hujan masih gerimis, Jakarta terasa lengket dengan asap knalpot dan suara klakson yang tak pernah berhenti. Saat aku ketuk pintu, Rea langsung buka seolah sudah nunggu aku. "Masuk Aryad," katanya suara lemah. Kami duduk di sofa kecil ruang tamu yang penuh poster oto-oto hitam putih hasil jepretannya. "Cerita semuanya Rea dari awal," kataku langsung. Dia menghela napas panjang, mata menatap lantai. 2 tahun lalu aku sadar aku suka cowok saat aku kerja relance autogray untuk majalah Listile di Senayan. Ada model cowok yang dekat sama aku tapi akhirnya dia pergi karena keluarganya nggak terima. Aku hancur dan saat itu ibuku di Surabaya memang sakit diabetes tapi bukan kanker parah. Aku butuh uang untuk bantu dia dan juga untuk bayar hutang kartu kredit yang aku pakai buat biaya hidup. Tapi alasan utama aku hubungi kamu adalah karena aku rindu kamu Arya, aku ingin kamu perhatian ke aku lagi seperti dulu saat kuliah. Aku dengar sambil dada naik turun.
Terus kenapa bohong soal kanker, tanyaku. Karena kalau aku bilang yang sebenarnya kamu mungkin gak kasih uang secepat itu. Kamu selalu baik Arya, tapi aku tahu kalau soal perasaan kamu bakal kabur. Kami diam lama, hanya suara hujan di jendela. Aku cerita tentang tekanan keluargaku, ayah yang pensiunan guru agama di Bandung yang selalu ceramah soal dosa besar kalau laki-laki suka laki-laki, ibu yang sudah siapin calon istri anak tangga. Aku takut Rea, aku takut kalau ini benar aku bakal kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, masa depan. Rea pegang tanganku pelan untuk pertama kali setelah pengakuan. Aku juga takut Arya, tapi bohong terus juga nggak bikin kita bahagia. Aku sudah capek sembunyi. Malam itu kami ngobrol sampai subuh, cerita soal mimpi dan ketakutan. Aku pulang dengan hati campur aduk, tapi ada sedikit kelegaan karena akhirnya ada yang mengerti perasaanku yang selama ini terkubur. Di kantor besoknya rekan kerja perempuan bernama Sinta ajak makan siang, dia cantik, ramah, dan orang tuaku pasti suka. Aku setuju karena ingin buktikan pada diri sendiri bahwa aku normal. Tapi sepanjang makan di warung Padang dekat kantor, aku cuma bandingkan senyumnya dengan senyum Rea dan rasanya kosong. Malam harinya Rea kirim pesan, Arya terima kasih udah dengerin aku semalam, aku nggak minta jawaban sekarang, aku cuma mau kita tetap sahabat kalau kamu mau. Aku baca pesan itu berulang kali dan tanpa sadar air mataku jatuh. Aku mulai sadar bahwa perasaan ini bukan cuma milik Rea tapi juga milikku yang selama ini aku sangkal. Di tengah kota Jakarta yang tak pernah tidur, aku merasa sendirian, tapi juga untuk pertama kali merasa hidup. 2 minggu berlalu sejak pengakuan Rea dan hidupku seperti roller coaster emosi. Aku coba hindari dia dengan sibuk kerja lembur sampai malam, presentasi klien demi klien. Bos di kantor puji Arya lo keren banget desainnya, klien puas. Tapi di dalam hati aku gelisah, setiap malam bayangan Rea muncul saat aku sendirian di kontrakan. Untuk buktikan aku normal, aku mulai dekat dengan Sinta, rekan kerja itu. Kami jalan ke mall di Grand Indonesia, nonton film action, makan es krim di Old Chourt. Dia ketawa lepas saat aku cerita lelucon konyol. Orang tuaku di Bandung senang sekali saat aku telepon bilang ada cewek baik-baik namanya Sinta kerja di kantor sama aku. Ibu langsung bilang bawa pulang dong Arya biar kami kenal. Aku senyum di telepon tapi dalam hati bertanya apakah ini benar. Saat Sinta pegang tanganku di bioskop, aku merasa aneh, bukan hangat seperti saat Rea pegang tangan malam itu di apartemen. Aku tarik tangan pelan, pura-pura pegang popcorn. Di akhir pekan aku pulang ke Bandung naik kereta ekonomi yang penuh sesak. Ayah sambut di stasiun dengan motor lama, kamu kurusan Arya kerja terlalu keras. Malam itu keluarga kumpul makan malam, ayah cerita soal tetangga yang anaknya nikah muda dan sudah punya cucu. Kamu kapan Arya? Umur 28 sudah waktunya. Aku cuma angguk dan makan rendang tanpa nasuk. Besok pagi ibu ajak ke masjid kampung sholat Jumat, imam ceramah soal menjaga itrah laki-laki dan perempuan. Aku duduk di sebelakang, kepala tertunduk merasa bersalah. Siangnya Sinta telepon ajak video call, dia tunjukin baju baru yang dibeli buat ketemu orang tua kamu nanti ya. Aku senyum tapi setelah telepon mati aku duduk di kamar lama yang penuh poster bola dan buku kuliah lama dan nangis diam-diam. Kenapa aku tidak bahagia dengan ini semua? Kenapa pikiranku selalu kembali ke Rea? Malam minggu sebelum balik ke Jakarta aku jalan ke warung kopi dekat rumah dan tanpa sengaja ketemu teman SMA yang dulu dekat. Dia cerita soal hidupnya yang sudah nikah punya anak. Delo Arya masih single sih, kapan nikah? Aku jawab lagi cari yang pas.
Di perjalanan pulang naik kereta aku buka galeri ponsel dan lihat foto lama bersama Rea di Pantai Parangtritis, Yogyakarta tahun lalu. Kami berdua berdiri di pasir, angin kencang, rambut berantakan, senyum lebar. Aku foto itu dan rasakan dada hangat. Sampai di Jakarta aku putuskan ketemu Rea lagi. Kami janjian di kai kecil di Kemang. Sore hari dia datang dengan kaos putih jeans hitam, wajah lebih cerah dari terakhir. "Arya, aku kangen ngobrol sama kamu," katanya langsung. Kami pesan kopi hitam dan ngobrol panjang soal kerja. Dia cerita proyek foto baru, soal kehidupan malam Jakarta yang tersembunyi. Aku cerita soal cinta dan tekanan keluarga. "Kalau kamu bahagia sama dia aku dukung Arya," katanya tapi matanya sedih. Aku pegang tangannya di bawah meja. "Drea, aku lagi bingung banget. Aku nggak tahu ini perasaan apa, tapi aku nggak bisa bohong lagi sama diri sendiri." Kami diam lama, tangan masih saling genggam di bawah meja kayak yang ramai orang. Malam itu aku pulang dengan hati lebih ringan tapi juga lebih takut karena aku mulai menerima bahwa aku mencintai Rea sebagai lelaki. Di kantor besok Sinta ajak makan malam, aku tolak halus. Aku lagi ada urusan keluarga. Aku tahu ini langkah pertama yang sulit, tapi aku harus jujur pada diri sendiri sebelum semuanya terlambat. Jakarta malam ini terasa lebih terang, seolah ada harapan kecil di tengah kabut tebal kehidupan. Bulan berikutnya hubunganku dengan Rea semakin dekat tapi tetap hati-hati. Kami ketemu diam-diam di kai pinggir kali atau jalan malam di taman kota tanpa pegangan tangan di tempat umum karena takut dilihat. Rea ajak aku ke studio fotonya di daerah Cilandak, kecil tapi penuh cahaya lembut. "Ini tempat aku curhat sama kamera Arya," katanya sambil nunjukin foto-foto hitam putih orang-orang biasa di pasar. Aku duduk di sofa tua dan dia tunjukin foto lama kami berdua. "Lihat ini Arya, kita bahagia banget dulu." Aku angguk dan peluk dia pelan untuk pertama kali dengan perasaan sadar. Tidak ada kata-kata mesra berlebihan, hanya pelukan yang hangat dan tenang. Tapi dunia luar tidak diam. Di kantor gosip mulai beredar. Sinta cerita ke teman-teman bahwa aku dingin dan mulai menjauh. Bos panggil aku ke ruangan. "Arya, lo lagi ada masalah apa? Performa lo turun akhir-akhir ini." Aku bilang lagi ada urusan keluarga, tapi dalam hati aku tahu ini karena pikiranku terbagi. "Di Bandung ayah telepon marah. Sinta bilang kamu jarang hubungi dia." "Arya, apa-apaan ini?" Aku bohong bilang sibuk kerja, tapi tekanan semakin berat. Suatu malam Rea cerita soal keluarganya di Surabaya. "Ibu sudah curiga aku nggak pernah bawa cewek pulang." Dia tanya terus, "Kapan nikah?" Kami duduk di atap apartemennya memandang lampu kota. "Arya, kalau suatu saat keluarga kita tahu apa yang bakal terjadi?" Aku pegang bahunya. "Kita hadapi bareng." Tapi kenyataan datang lebih cepat. Minggu depan adik Rea di Surabaya buka rahasia. Secara tidak sengaja dia lihat chat kami di ponsel Rea dan cerita ke ibu. Rea telepon aku panik. "Arya, ibuku nangis marah, bilang aku bawa malu keluarga. Dia mau aku pulang sekarang." Aku langsung naik kereta malam ke Surabaya nemenin Rea meski takut. Di rumah sederhana di pinggir kota Rea ibunya duduk di ruang tamu, wajah merah. "Kamu berdua apa-apaan? Ini dosa besar." Ayah Rea diam saja tapi matanya penuh kecewaan. Aku berdiri di samping Rea, tangan gemetar. "Buma, ini salah saya juga." Malam itu kami diusir keluar rumah dengan kata-kata keras, "Jangan pulang lagi kalau masih begini." Di hotel murah dekat stasiun kami berdua nangis peluk-pelukan. "Arya, ma, aku bawa kamu ke sini," katanya. "Gak apa Rea, kita sama-sama." Keesokan harinya kami balik ke Jakarta dengan hati hancur tapi lebih kuat karena saling dukung.
Di Jakarta aku putuskan berhenti pura-pura dengan Sinta, aku telepon dia jelaskan Sinta aku nggak bisa lanjut aku punya perasaan lain. Dia nangis tapi terima. Keluargaku di Bandung mulai curiga karena aku jarang pulang. Rea mulai terapi dengan psikolog online untuk hadapi depresi setelah penolakan keluarga. Aku di sampingnya setiap malam dengar ceritanya dan cerita perasaanku sendiri. Kami belajar bahwa cinta ini bukan pilihan tapi bagian dari diri kami yang harus dihadapi dengan berani. Di tengah kota besar ini kami menemukan kekuatan kecil dalam pelukan dan kata-kata dukungan. Tapi badai belum selesai, ayahku rencana datang ke Jakarta untuk cek aku. Aku tahu saat itu tiba aku harus buat keputusan besar. Ayah tiba di Jakarta dengan kereta pagi, wajahnya tegang, tas kecil di tangan. Arya, aku dengar dari Sinta kamu aneh-aneh akhir-akhir ini, katanya langsung saat kami duduk di warung makan dekat stasiun. Aku bawa dia ke kontrakan dan sepanjang jalan aku berdoa dalam hati. Malam itu setelah makan malam ayah buka pembicaraan, kamu suka cowok ya Arya, orang bilang kamu dekat sama temen cowok itu Rea. Aku diam lama lalu angguk pelan, yapak aku mencintai Rea. Ayah berdiri marah, tangan gemetar, kamu gila, ini dosa besar keluarga kita, malu di kampung semua orang tahu. Dia teriak panjang lebar soal agama, adat dan masa depan yang hancur. Aku nangis tapi tetap teguh, Pak, ini perasaan saya nggak bisa bohong lagi. Ayah pergi malam itu juga naik taksi ke hotel, bilang saya nggak kenal kamu lagi. Aku telepon Rea langsung, dia datang ke kontrakan dan kami peluk lama tanpa kata. Besoknya di kantor bos panggil aku, Arya ada keluhan dari klien dan gosip soal hidup pribadi lo, kami harus pisahkan lo dari tim dulu. Aku tahu ini karena bocornya Ino dari Sinta atau rekan lain. Aku resik di tempat itu dengan hati berat tapi juga lega karena tidak perlu sembunyi lagi. Rea juga kehilangan beberapa klien oto karena keluarganya sebarkan berita di kampung. Kami pindah ke apartemen kecil bersama di daerah Rawamangun, biaya lebih murah dan aman. Hari-hari sulit kami lewati dengan kerja relance desain untuk aku dan Oto untuk Rea. Kami belajar masak bareng, beli sayur di pasar pagi dan saling dukung saat salah satu down. Suatu malam Rea sakit demam tinggi, aku jagain sepanjang malam, kompres dan kasih obat. Saat dia sadar dia pegang tanganku, Arya terima kasih kamu ada di sini, aku nggak sendiri lagi. Aku sadar ini adalah pengorbanan yang kami pilih tapi juga kebahagiaan kecil yang tulus. Keluarga Rea pelan-pelan mulai hubungi lagi ibunya, kirim uang kecil dibuat makan, katanya di telepon meski masih dingin. Ayahku masih diam tapi ibu kadang telepon diam-diam, Arya jaga kesehatan ya. Di masyarakat Indonesia perubahan lambat tapi kami mulai temukan komunitas kecil teman-teman sesama yang paham melalui grup online rahasia. Kami ikut diskusi malam tentang hak dan penerimaan diri. Klimaks datang saat kami ikut acara kecil di Kai Bawah Tanah di Jakarta tentang cerita hidup Ug. Rea cerita di panggung dengan suara bergetar dan aku duduk di depan bangga meski takut. Setelah acara kami jalan pulang tangan bergandengan di gang gelap untuk pertama kali di depan orang. Ada yang lihat tapi kami tidak peduli lagi. Pengorbanan ini membuat kami tumbuh lebih dewasa, lebih kuat dalam menghadapi dunia. Setahun kemudian hidup kami lebih tenang meski masih banyak tantangan. Aku buka studio desain kecil di rumah dengan klien tetap dari online, Rea jadi autografer lepas untuk majalah independen. Kami pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir Jakarta dengan halaman untuk tanam sayur. Keluarga mulai terima pelan-pelan, ayah kirim pesan pertama, jaga kesehatan tanpa sebut nama Rea tapi itu sudah langkah besar.
Ibu Rea datang kunjungan singkat ke Jakarta dan peluk kami berdua dengan air mata. Kalian bahagia, yaitu yang penting. Di masyarakat sekitar, tetangga mulai biasa lihat kami sebagai saudara angkat meski beberapa masih bisik-bisik. Kami belajar hidup dengan itu semua tanpa sembunyi lagi tapi juga tanpa memprovokasi. Perjalanan ini penuh air mata, pengorbanan dan kebangkitan. Aku yang dulu takut sekarang bangga dengan siapa aku dan siapa yang aku cintai. Rea tumbuh lebih tenang, lebih percaya diri. Dalam autograinya banyak foto kami berdua yang cerita kisah cinta di tengah kota besar. Kami masih hadapi hari-hari sulit seperti saat ada demo anti-Gugdit atau saat teman lama putus kontak, tapi kami saling pegang tangan dan ingat bahwa kami pilih jalan ini karena cinta sejati. Malam ini kami duduk di teras rumah kecil memandang langit Jakarta yang jarang terlihat bintangnya karena polusi. Rea peluk aku dari belakang. Ceria, terima kasih udah berani sama aku. Aku balik peluk dia. Kita sama-sama berani, Rea. Perjalanan emosional ini mengajarkan kami bahwa persahabatan bisa berubah jadi cinta yang dalam dan bahwa di tengah tekanan sosial dan keluarga kita bisa tumbuh jadi versi terbaik diri sendiri. Tidak mudah tapi layak. Benarkah mengakui cinta sesama jenis di Indonesia selalu menghancurkan hidup atau justru membawa kebahagiaan sejati meski penuh perjuangan?